Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan rata-rata dua sampel uji T atau uji T dua sampel independen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laila Alawiyah Pulungan, NIM 4202530011 dari kelas PSMB 20B, dengan dosen pengampu Pak Sudianto Manulang SSI MSc dan asisten lab Nopan Setia di Tindaun dan Kak Ratna Ardita Sari. Baik, langsung saja pada pembahasan materinya, yaitu ada uji T dua sampel bebas atau independen. Uji T dua sampel bebas merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Variabel yang digunakan dalam uji ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Kemudian di sini ada persyaratan data pada uji T dua sampel bebas atau independen. Data pada uji T dua sampel bebas memiliki persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama variabel independen numerik, yang kedua variabel independen kategorikal, yang ketiga tidak ada hubungan antar subjek dalam setiap sampel atau kelompok, yang keempat pengambilan sampel pada populasi secara acak, yang kelima variabel independen memiliki distribusi normal pada setiap kelompok, yang keenam varian pada kedua kelompok sama, dan yang terakhir tidak ada outliers. Kemudian langkah uji T2 sampel bebas atau independen. Yang pertama itu ditentukan dulu H0 dan H1-nya, kemudian tentukan tingkat signifikasi, kemudian uji varian dan kemudian hitung nilai T dan DF, terus bandingkan nilai T hitung dan T tabel, kemudian pengambilan keputusan hipotesis. Kemudian di sini ada hipotesis uji T dua sampel bebas atau independen. Hipotesis pada uji T dua sampel bebas yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 yang dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda tetapi setara. H0 sama dengan nu1 sama dengan nu2 atau rata-rata dua kelompok sama. H1 sama dengan nu1 tidak sama dengan nu2 atau rata-rata dua kelompok tidak sama. Atau H0 sama dengan nu1 kurang nu2 sama dengan 0. Perbedaan rata-rata dua kelompok sama dengan 0. H1 itu sama dengan nu1 kurang nu2 tidak sama dengan 0, atau perbedaan rata-rata dua kelompok tidak sama dengan 0. Keterangannya, nu1 adalah rata-rata populasi kelompok 1, nu2 adalah rata-rata populasi kelompok 2. Kemudian di sini ada tingkat signifikansi delta atau uji T dua sampel bebas independen, atau tingkat signifikasi nilai delta adalah peluang untuk membuat kesalahan tipe. Yang pertama, kesalahan tipe 1 adalah kesalahan menolak H0. Pada H0 benar, penentuan tingkat signifikasi ini bervariasi sesuai keinginan peneliti. Nilai delta yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5% dan 0,01 atau 1%. Nilai delta merupakan batasan dalam menentukan pengambilan keputusan uji hipotesa, seperti gambar di samping. Kemudian homogenitas varian uji T2 sampel bebas atau independen. Homogenitas varian. Homogenitas varian menguji keragaman atau varian kedua kelompok untuk menentukan metode uji T2 sampel bebas yang akan digunakan, yaitu yang pertama asumsi varian sama nilai P lebih besar dari delta sama dengan H0 diterima. Yang kedua asumsi varian tidak sama, nilai lebih kecil sama dengan delta, H0 ditolak. Piranti Luna Statistika Fake for the Social Science atau SPSS memberikan
kemudahan uji homogenitas varian yaitu uji Leven pada uji T 2 sampel bebas. Hipotesis untuk uji Leven adalah H0 sama dengan seperti berikut ini dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian di sini ada uji statistik T, uji T 2 sampel bebas atau independen. Uji T atau uji statistik atau T. Uji statistik yang digunakan sesuai dengan asumsi varian, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif sama pada kedua uji T yang sesuai asumsi varian seperti berikut. Kemudian di sini ada uji statistik T, uji T 2 sampel bebas atau independen. Uji statistik T dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai T yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai T kritis pada tabel distribusi T dengan derajat kebebasan DP dan tingkat signifikasi yang dipilih. Kemudian pengambilan keputusan uji T 2 sampel bebas atau independen. Pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan uji T 2 sampel bebas untuk mengukur ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok yang diuji berdasarkan membandingkan hitung dengan tabel. Nilai hitung lebih besar dari nilai tabel T, maka H0 ditolak. Jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima. Langsung ke aplikasi SPSS. Di sini sudah ada data pada praktikum. Langsung kita ke menu analis, kita pilih kompramin. Di kompramin kita pilih one sample to test. Kemudian di sini nilai kita masukkan ke tes variabel as dan kita pilih option. Di menu confidence interval kita isi 95, kita pilih continue lalu oke. Berikut tampilannya setelah kita klik continue. Outputnya seperti gambar berikut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.